Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2753 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Yang pertama, karena jemaat kuat. Amin. Jemaat di Tesalonika sungguh luar biasa kuat. Walaupun mereka mengalami tantangan yang begitu berat. Ada penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang terjadi di Tesalonika. Tetapi jemaat di Tesalonika, mereka kuat imannya. Amin. Makanya Rasul Paulus bersyukur. Mereka tetap kuat imannya. Walaupun ada banyak sekali alasan untuk mereka melepaskan imannya, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka kuat imannya. Walaupun mereka harus menderita karena imannya, mereka tetap kuat dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhannya. Walaupun maut
ancamannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang-orang Kristen sekarang ini gak kuat menderita, gak kuat dalam pergumulan. Akhirnya apa saudara? Meninggalkan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka tetap kuat dalam iman, walaupun kenyataannya mereka sungguh-sungguh menderita, tersiksa, bahkan mereka melihat sendiri bagaimana orang-orang percaya di zaman itu harus mati karena mempertahankan iman mereka. Mereka dipancung, mereka dibakar di depan umum supaya orang banyak dapat melihat bahwa kalau mereka menjadi orang Kristen, kejadian yang sama akan menimpa mereka. Tapi saudara lihat, jemaat di Tesalonika semakin mereka ditekan, dianiaya, dibunuh, iman mereka tetap kuat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu kuat kalau ada penganiayaan. Betul? Sebaliknya, kalau kekristenan ada di titik aman, nyaman, biasanya iman kekristenan itu melempem, rapuh, lemah. Tinggal tunggu waktu, akan banyak yang meninggalkan iman. Karena apa saudara? Karena ada di zona nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita diuji kuat atau tidak melalui apa? Pergumulan, melalui penderitaan, penganiayaan, melalui persoalan yang kita alami. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Kuat imannya. Makanya Rasul Paulus bersyukur karena melihat jemaat yang ada di Tesalonika yang begitu berat mengalami tantangan iman, tapi mereka tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Dalam pergumulan yang berat, selain dari iman mereka kuat, kasihnya luar biasa kuat. Satu dengan yang lain saling dukung, saling support, saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Sehingga ini membuat Rasul Paulus kagum atas pertumbuhan iman di Tesalonika. Karena jemaat di sana imannya kuat kasihnya, mereka setia walaupun mereka menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari jemaat di Tesalonika yang kuat imannya, kuat kasihnya, kuat pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga mereka setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan sampai maut memisahkan raga mereka. Haleluya. Yang kedua, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah Maha Adil. Amin. Saudara dapat melihat di ayat 5 sampai ayat 9 di sana. Firman Tuhan berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Ia menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ayat 8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Allah akan menunjukkan keadilannya kepada kita. Kita karena kerajaan kita menderita,
kita dibuat susah orang lain, kita dianiaya, kita dilarang ibadah, kita dikucilkan, kita ditolak. Pada saatnya akan tiba di mana Tuhan akan menunjukkan keadilan kepada kita. Mereka yang menolak kita, mereka yang menganiaya kita, mereka yang memfitnah kita, mereka yang mengusir kita. Saudara, pada saatnya Tuhan akan menunjukkan keadilan kepada kita, di mana orang-orang yang menolak, menganiaya, yang membuat kita susah, yang melarang kita beribadah, mereka akan dihukum oleh Allah yang maha adil itu. Amin. Dan kita yang menderita di dunia ini karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, kita pada akhirnya akan dimuliakan. Amin. Kita yang sering jadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak percaya, pada saatnya kita akan dibela Tuhan. Pada saatnya kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah kuat dalam iman, karena pada suatu hari nanti apa yang kita perjuangkan selama kita hidup di dunia ini, karena kita percaya Tuhan, kita melayani Tuhan, kita akan mendapatkan upah yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yaitu keselamatan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menghukum orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang menolak pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Orang-orang seperti itu, mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ayat 8 di sana katakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak apa? Tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa ini juga akan menimpa kita orang percaya tapi tidak memberitakan Injil. Maka kita akan juga mendapatkan hukuman karena apa? Kita tidak mentaati Injil. Bapak Ibu Saudara, tugas kita, orang-orang yang sudah percaya karena Injil, diselamatkan karena Injil, tugas kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kita akan dihakimi juga. Karena apa? Karena kita tidak taat pada Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah keadilan Tuhan. Pada akhirnya kita yang menderita karena pemberitaan Injil, kita akan dimuliakan Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Dan mereka yang menindas kita, menolak kita, yang menganiaya orang-orang percaya, pada akhirnya mereka akan menerima hukuman kekal dari Allah yang maha adil itu. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena kita semua orang percaya yang tadinya orang berdosa, yang tadinya kita mati masuk neraka, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dilayakkan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Supaya apa saudara? Supaya saudara mendapat keselamatan kekal dari Tuhan. Kita dilayakkan Tuhan, sehingga Tuhan ada di dalam kita. Yang tadinya kita orang berdosa, sejak kita percaya kita dikuduskan. Makanya Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita, karena kita hidup dalam kekudusan. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pandangan dunia ini mustahil. Bagaimana mungkin kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita? Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang layak atau tidak layak. Memang secara ukuran manusia kita nggak layak. Tapi oleh karena darah Yesus Kristus Tuhan yang mati di
Bukit Tengkorak Golgota 2000 tahun yang lalu. Kita yang tadinya tidak layak, kita sekarang dilayakkan. Amin. Haleluya. Makanya Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan karena apa? Tesalonika, orang-orang di sana, orang-orang yang hidup dalam dosa. Tapi ketika mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka yang tadinya berdosa sekarang mereka sudah percaya Tuhan, mereka dilayakkan untuk menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung di muka bumi ini. Karena apa? Kita semua dilayakkan oleh Tuhan, dilayakkan untuk diselamatkan. Haleluya. Hari ini kita belajar, Rasul Paulus mengucap syukur, dan tentunya kita semua harus bersyukur kepada Tuhan ketika kita melihat jemaat kuat di dalam Tuhan. Kuat imannya, kasihnya kuat, kesetiaannya luar biasa. Itulah yang memberikan penghiburan pada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang melayani. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang kuat dalam Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena Allah maha adil. Sekarang boleh kita menderita, tapi satu saat nanti keadilan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Yang menderita karena Kristus kita akan dimuliakan. Amin. Sementara orang-orang yang membuat kita menderita, menganiaya kita karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka satu hari nanti akan menerima balasan hukuman dari Tuhan. Mereka yang menolak Injil, mereka yang tidak mentaati Injil, mereka semua akan menerima hukuman dari Tuhan sebagai bentuk keadilan Tuhan. Sementara kita yang percaya kepada Tuhan dimuliakan, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita belajar, kita dilayakkan Tuhan sehingga Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.